Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Shalom, renungan kita hari ini Selasa 14 Mei 2024 dengan judul Pekerja Ulung. Ayatnya di dalam Lukas 14 ayat 23, lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Mereka yang menanggapi panggilan saat ini yang memasuki pelayanan pekerjaan ulung dapat mempelajari metode-metode kerjanya dengan baik. Selama pelayanannya di bumi, Juru Selamat memanfaatkan peluang-peluang yang dapat ditemukan di sepanjang perjalanan yang panjang. Di Kapernaumlah Yesus tinggal di sela-sela perjalanan pelayanannya yang ke sana kemari, dan kota itu kemudian dikenal sebagai kotanya sendiri. Kota ini disesuaikan dengan baik untuk menjadi pusat pekerjaan Juru Selamat, berada di jalan raya dari Damaskus ke Yerusalem dan Mesir dan ke Laut Mediterania. Itu adalah jalan raya yang bagus untuk perjalanan. Orang-orang dari berbagai negara melewati kota itu atau tinggal untuk beristirahat sementara dalam perjalanan mereka ke sana kemari. Di sini Yesus dapat bertemu dengan semua bangsa dan semua tingkatan, yang kaya dan yang besar, serta yang miskin dan yang rendah, dan pelajarannya akan dibawa ke negara lain dan ke banyak rumah tangga. Pada perjalanan-perjalanan masa sekarang ini, kesempatan untuk berhubungan dengan pria dan wanita dari semua kelas dan dari banyak bangsa jauh lebih besar daripada di zaman Israel. Perjalanan di jalan yang ramai telah berlipat ganda 1000 kali lipat. Tuhan telah menyiapkan jalan dengan luar biasa. Agensi percetakan dengan berbagai fasilitasnya berada di bawah kekuasaan kita. Alkitab dan publikasi dalam banyak bahasa yang menyatakan kebenaran untuk zaman ini ada di tangan kita dan dapat dengan cepat dibawa ke setiap bagian dunia. Umat Kristiani yang tinggal di pusat perdagangan yang besar dan juga pusat perjalanan memiliki banyak kesempatan khusus. Orang percaya di kota-kota ini dapat bekerja untuk Tuhan di lingkungan rumah mereka. Di tempat-tempat peristirahatan dan pusat-pusat lalu lintas turis yang terkenal di dunia yang didapati oleh ribuan pencari kesehatan dan kesenangan harus ditempatkan para pendeta dan para penjual buku yang mampu menarik perhatian orang banyak. Biarlah para pekerja ini memperhatikan kesempatan mereka untuk menyampaikan pekabaran bagi masa kini dan mengadakan pertemuan-pertemuan ketika mereka memiliki kesempatan. Biarlah mereka cepat memanfaatkan kesempatan untuk berbicara kepada orang banyak. Disertai dengan kuasa Roh Kudus, sabda Allah harus disajikan dengan kejelasan dan kuasa agar mereka yang memiliki telinga untuk mendengar dapat mendengar kebenaran. Renungkan lebih dalam. Bagaimanakah Roh Kudus memberdayakan saya untuk bekerja seperti yang Yesus lakukan? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, poin yang penting kita dapat terima dalam renungan kita ini, sesungguhnya kita semua adalah merupakan pekerja-pekerja yang dipanggil oleh Tuhan, dan kita adalah pekerja ulung yang diharapkan Tuhan bila mana kuasa Roh Kudus hadir pada kita. Yesus memilih lokasi tempat yang strategis untuk dapat mengabarkan pelayanannya, sehingga melalui orang-orang yang berkunjung, orang-orang yang singgah, yang dia temui dan bahkan yang menyaksikan akan pelayanannya, pada saat mereka kembali ke tempat mereka, maka banyak yang akan mendengarkan kabar-kabar tentang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Di zaman kita sekarang ini, pertemuan-pertemuan lebih banyak dan bahkan banyak kesempatan baik lewat media sekarang ini, lewat kecanggihan teknologi, internet dan lain sebagainya. Maka begitu banyak kesempatan sesungguhnya untuk kita dapat mempergunakan dalam memperkenalkan Tuhan. Saudara yang kasih, tinggal bagaimana komitmen kita, kerinduan anak-anak Tuhan untuk dapat menyampaikan dan berbicara kepada orang, baik secara langsung, demikian juga lewat media-media yang sementara sudah tersedia di sekarang ini. Biarlah kiranya teknologi, kemajuan, kecanggihan zaman ini kita dapat pergunakan untuk menjadi cara, alat menyebarluaskan kabar keselamatan, sehingga tanpa kita sadari banyak orang akan mendengar berita tentang Yesus dan mereka akan dikuatkan. Kuasa Roh Kudus akan menolong dalam doa kita. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.
Terpujilah Engkaulah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, kami diberikan kehidupan, kesempatan untuk dapat menerima kasih karunia Tuhan. Terlebih ya Bapa, melalui pekabaran firman Tuhan ini, menolong kami Tuhan untuk menyadari bahwa keberadaan kami sekarang ini adalah satu karunia yang luar biasa. Kau memberikan kesempatan bagi kami hidup di era yang penuh dengan teknologi dan kecanggihan zaman ini ya Bapa, dan juga kesempatan semestinya bagi kami untuk dapat lebih leluasa, lebih banyak lagi cara untuk bisa memasyurkan Tuhan, memperkenalkan Kristus bagi banyak orang. Biarlah Engkau berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan bagi kami umat-umat-Mu, supaya dapat mempergunakan sepenuh baik talenta karunia yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan kami dapat menjadi alat-alat untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih hari ini dimanapun umat-umat berada. Tuhan kiranya akan selalu menjaga, memberkati, berikan damai sukacita surga, sehingga melalui berkat yang Tuhan karuniakan dalam hidup kami ya Bapa, kami juga akan bersukacita untuk melayani Tuhan. Biarlah roh kesetiaan selalu ada ya Bapa, untuk membantu menyokong akan pelayanan kabaran Injil ini. Demikian juga umat-umat-Mu yang sakit, Tuhan peliharakan, berikanlah kekuatan kesehatan bagi mereka. Yang lemah iman Tuhan akan teguhkan. Dan begitu banyak umat Tuhan yang menghadapi problem, baik di dalam kehidupan secara pribadi, di dalam hidup rumah tangga, baik dalam menghadapi perkara-perkara perekonomian dan lain sebagainya. Kami percaya Tuhan selalu hadir dan memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik. Ya Tuhan, bila mana umat Tuhan yang bersukacita merayakan hari ulang tahun mereka pada hari ini, Tuhan bertambahkanlah hikmat, akal budi, kesehatan, dan panjang umur. Semoga kasih yang sama menjadi bagian kami, dan terpujilah Engkau mengampuni dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.